Rehabilitasi dan bantuan ke bencana Sumatera kini menjadi polemik. Baru-baru ini ramai soal Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang menyurati langsung PBB untuk menerima bantuan. Di sisi lain, pemerintah tetap pada pendiriannya, yaitu tidak membutuhkan bantuan asing dalam penanganan bencana Sumatera. Presiden Prabowo Subianto Senin 15 Desember 2025 menegaskan, jika belum membutuhkan bantuan asing dan menilai kondisi penanganan bencana Sumatera masih terkendali. Sebenarnya bagaimana aturan asing dan rekam jejaknya dalam sejumlah bencana di Indonesia? Kita bahas ya. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Di sisi lain, santer beredar kabar jika Gubernur Aceh Mualem menyurati PBB untuk meminta bantuan. Surat itu pun direspons dengan sangat hati-hati oleh PBB dengan melihat situasi dan kondisi terkini bencana Sumatera. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Selasa 16 Desember merespons dengan pernyataan akan mempelajari balasan PBB tersebut. Namun belakangan ternyata Gubernur Aceh Mualem mengklaim tidak tahu soal adanya surat bantuan ke PBB. Tanggapan Gubernur Aceh mengirimkan surat untuk UNDP dan satu lembaga PBB lainnya, Pak? Saya belum baca. Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri, Pak? Nanti kita pelajari. Dari polemik bantuan asing ini sebenarnya bagaimana aturannya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan hubungan luar negeri di tangan Presiden. Pasal 4 ayat 1 menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara pasal 11 ayat 1 memberi mandat kepada Presiden dalam hubungan dengan negara lain. Seperti diketahui bersama, jika Aceh memiliki kedudukan khusus dalam sejarah dan hukum tata negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh memberikan otonomi yang luas dan bersifat asimetris. Namun di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara tegas menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk politik luar negeri, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya, kekhususan Aceh tidak mencakup kewenangan hubungan luar negeri. Aturan bantuan asing pun telah jelas terdapat di dalam pedoman peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah pada saat tanggap darurat. Di aturan itu disebut jika masuknya bantuan internasional diawali dengan pernyataan resmi pemerintah untuk bersedia menerima bantuan internasional. Jika bencana Sumatera hingga kini belum membuka secara publik bantuan asing, namun Indonesia nyatanya mempunyai rekam jejak menerima bantuan asing saat tanggap darurat bencana. Pada bencana tsunami Aceh 2004, bantuan asing yang diterima saat itu berasal dari Bank Dunia dan 30 negara. Saat itu Bank Dunia memberikan bantuan sebesar 4 triliun rupiah dan Amerika Serikat sebesar 15 triliun rupiah untuk rehabilitasi. Selain itu, saat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah 2018, Indonesia menerima bantuan asing dari 18 negara sebesar 220 miliar rupiah. Sahabat Kompas, apakah sikap Indonesia yang masih menolak bantuan asing untuk rehabilitasi bencana Sumatera adalah langkah yang tepat? Atau apakah pemerintah pusat terlalu percaya diri dengan meyakini upaya rehabilitasi masih terkendali di saat korban bencana nyatanya menderita karena bantuan dan penanganan sangat lamban menyentuh mereka?